Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Surinda Nupalinda Supran, NIM 19020275. Mata kuliah Bimbingan Konseling Lintas Agama dan Budaya. Judul materi Nonverbal dan Bahasa sebagai Ekspresi Kebudayaan. Komunikasi adalah kata yang mencakup segala bentuk interaksi dengan orang lain yang berupa percakapan biasa, membujuk, mengajar, dan negosiasi. Komunikasi nonverbal dapat diartikan sebagai non yang berarti tidak, dan verbal dapat diartikan sebagai kata-kata. Jadi, komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Untuk merumuskan definisi komunikasi nonverbal, maka kita harus melihat definisi berikut itu. Yang pertama, komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Dan yang kedua, komunikasi nonverbal terjadi bila individu berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, komunikasi nonverbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang yang diberi makna oleh orang lain. Dan yang keempat itu, komunikasi nonverbal adalah suatu mengenal ekspresi wajah, sentuhan, waktu, gerak, syarat waktu, perilaku mata. Nonverbal dalam berkomunikasi, yang pertama itu meyakinkan apa yang diucapkan, yang kedua itu menunjukkan perasaan-perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Pemberian arti pada kode nonverbal sangat dipengaruhi oleh sistem sosial kebudayaan masyarakat yang menggunakannya. Misalnya, kebiasaan mengeluarkan lidah bagi orang Eropa dan Amerika diartikan sebagai lelucon atau ejekan, tetapi di beberapa suku tradisional di Papua Nugini diartikan sebagai ucapan selamat datang. Adapun yang selanjutnya itu bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang penting yang digunakan untuk menyampaikan maksud, ide, pikiran maupun perasaan kepada orang lain, di mana dengan bahasa kita bisa berinteraksi dengan mudah dengan orang lain. Sebaliknya, tanpa bahasa tentu akan menyulitkan seseorang untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan ataupun harapannya. Dan adapun peran bahasa dalam kebudayaan. Peran bahasa sangat penting bagi kebudayaan dikarenakan bahasa mempunyai peran dominan dalam perkembangan kebudayaan. Dikarenakan bahasa menempati kedudukan yang sentral dan penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa mempunyai aspek majemuk yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.